Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 1, di mana kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Managing and Controlling Ethics Program. Di mana kami beranggotakan 3 orang, saya sendiri Taubayanti, rekan saya Nur Samsi Adillah, dan Rizka Okta Putri. Di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu ada dilema etis, yang kedua menerapkan program etika, yang ketiga audit etika, yang keempat manfaat dari audit etika, yang kelima etis krisis manajemen dan pemulihan, yang keenam mengukur kinerja etika non keuangan, yang ketujuh proses audit, yang kedelapan komitmen aman dari manajer puncak dan dewan direksi, yang kesembilan membentuk komite untuk mengawasi audit etika, yang kesepuluh tentukan ruang lingkup proses audit, yang ke-11 tinjauan misi, tujuan, organisasi dan kebijakan dan tentukan prioritas etis, yang ke-12 kumpulkan dan analisis informasi yang relevan, yang ke-13 verifikasi hasil, dan yang ke-14 laporkan temuan. Yang pertama kita akan membahas mengenai dilema etis. Pada bab 8 sebelumnya kita telah memperkenalkan gagasan program etika sebagai cara bagi organisasi untuk memperbaiki keputusan dan perilaku secara etis dalam bisnis, untuk mengimplementasikan program-program ini dengan benar dan memastikan efektivitas mereka. Perusahaan perlu mengukur dampaknya. Semakin banyak perusahaan menerapkan prinsip audit untuk memastikan apakah kode etik, kebijakan, dan nilai perusahaan mereka berdampak positif terhadap perilaku etis perusahaan. Audit ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi risiko dan bidang-bidang ketidakpatuhan terhadap hukum dan kebijakan perusahaan beserta bidang-bidang lain yang perlu diperbaiki. Sebuah audit harus menyediakan survei yang sistematis dan objektivitas atas ketegasan terhadap etika dan norma. Selanjutnya kita akan membahas mengenai menerapkan program etika. Nah, mengembangkan program etika bisnis yang efektif menuntut organisasi-organisasi untuk menghadapi kenyataan dalam mengimplementasikan program tersebut. Implementasi memerlukan pelaksanaan tindakan-tindakan spesifik yang memastikan pencapaian tujuan etika bisnis. Organisasi harus memiliki cara untuk mengelola, mengevaluasi, dan mengendalikan program etika bisnis. 5 hal khususnya berpengaruh besar atas keberhasilan program etik. Yang pertama, kandungan kode etik perusahaan. Yang kedua, frekuensi komunikasi mengenai kode etik dan program. Yang ketiga, kualitas komunikasi. Yang keempat, kemampuan manajerial senior untuk berhasil memasukkan etika ke dalam organisasi. Dan yang kelima, dan kemampuan manajemen lokal untuk melakukan organisasi yang sama memiliki budaya yang lebih fokus pada perencanaan daripada implementasi. Karyawan mungkin mulai melihat sikap yang tidak etis tanpa kontrol yang lebih tepat. Berbohong kepada pelanggan, manipulasi harga, perilaku perundungan, dan penyalahgunaan sumber daya organisasi dapat menjadi bagian dari perilaku beberapa karyawan. Nah, hal tersebut tentunya menyimpang. Nah, melihat program etika bisnis sebagai bagian dari perencanaan strategis dan kegiatan manajemen adalah penting untuk keberhasilan perusahaan manapun. Beberapa perusahaan masih tidak mengerti bahwa etika adalah aspek penting dalam strategi bisnis. Nilai-nilai bersama di antara karyawan adalah perekat manajemen yang sukses serta program etika bisnis. Ketika program etika bisnis menyelaraskan dan mengarahkan aktivitas karyawan menuju budaya etis, karyawan merasakan komitmen terhadap kemajuan etika jangka panjang perusahaan. Cara terbaik untuk menerbitkan kepemimpinan dalam etika adalah dengan memberikan contoh yang baik. Nah, jadi pemimpin juga perlu memberikan contoh yang baik kepada karyawannya. Dan ada banyak contoh pemimpin perusahaan yang efektif yang mempromosikan etika dari atas. Nah, kontrol keluaran melibatkan dan membandingkan standar dengan perilaku yang sebenarnya. Salah satu metode yang paling populer untuk mengevaluasi kinerja etis adalah audit etika. Tujuan utama dari audit etika adalah untuk mengidentifikasi risiko dan masalah dalam kegiatan luar dan merencanakan langkah-langkah yang tepat. Nah, untuk menyesuaikan, memperbaiki, atau menghilangkan masalah etika ini. Terlepas dari kompleksitas program etika perusahaan, audit etika sangat penting untuk keberhasilan program perusahaan. Oleh karena itu, bagian utama dari bab ini berfokus pada bagaimana audit tersebut harus dilakukan. Nah, Amandemen Federal Sentence Guidelines for Organization menyarankan agar hasil audit etika dilaporkan langsung ke Dewan Direksi. Pelaporan langsung semacam ini akan mencegah CEO atau pejabat tinggi lainnya menutupi kesalahan mereka. Bab ini akan membantu melengkapi pemahaman Anda tentang bagaimana etika organisasi diatur dan dikendalikan untuk menciptakan program-program perusahaan yang efektif. Meskipun Anda mungkin tidak pernah bertanggung jawab atas program semacam ini, sebagai manajer atau karyawan, Anda akan menjadi bagian dari program tersebut. Semakin Anda memahami peran dan fungsi berbagai bagian program,
semakin efektif Anda dalam melibatkan dan membimbing orang lain untuk membuat keputusan etis. Etika nilai-nilai pribadi Anda akan bertanggung jawab baik secara etika maupun hukum untuk terlibat dalam perilaku etis dan melaporkan perilaku tidak etis orang lain dalam organisasi. Jadi jika semakin Anda paham, maka akan semakin bagus sikap etis Anda. Selanjutnya, audit etika. Nah, pada audit etika ini, sebuah audit etika adalah evaluasi sistematis dari program dan kinerja etika organisasi untuk menentukan apakah itu efektif. Komponen utama dari program etika adalah dijelaskan dalam bab 8, yaitu audit etika mencakup pengukuran kepatuhan yang teratur, lengkap dan terdokumentasi dengan kebijakan dan prosedur yang diterbitkan perusahaan. Dengan demikian, audit memberikan kesempatan untuk mengukur kesesuaian dengan standar etika yang diinginkan perusahaan. Nah, audit dapat menjadi pendahulu untuk menyiapkan program etika. Jadi, karena audit etika mengidentifikasi standar etika perusahaan serta kebijakan dan area risiko yang ada. Undang-undang baru ini dan amandemen FSGO mendorong audit etika yang lebih besar karena perusahaan perlu mematuhi hukum dan telah menerapkan program untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang etis. Sementara perusahaan tidak diwajibkan untuk melaporkan hasil audit mereka kepada publik. Beberapa perusahaan seperti New Belgium Brewing melaporkan hasil audit di bidang-bidang seperti praktik ketenagakerjaan, upaya keberlanjutan, dan penjangkauan masyarakat. Nah, konsep audit etika muncul dari gerakan untuk mengevaluasi dan melaporkan kepada perusahaan-perusahaan inisiatif tanggung jawab sosial yang lebih luas, terutama mengenai keberlanjutan. Nah, semakin banyak perusahaan yang mengaudit program tanggung jawab sosial dan melaporkan hasil untuk mendokumentasikan upaya mereka untuk lebih bertanggung jawab kepada berbagai kelompok pemangku kepentingan, maka audit sosial adalah proses menilai dan melaporkan kinerja bisnis dalam memenuhi tanggung jawab ekonomi, hukum, etika, dan filantropis yang diharapkan dari pemangku kepentingan. Audit etika menggunakan prosedur dan proses yang serupa dengan yang ditemukan dalam audit keuangan. Nah, untuk membuat laporan objektif kinerja perusahaan, seperti dalam audit akuntansi, seseorang dengan keahlian dari luar organisasi dapat dipilih untuk melakukan audit etika. Meskipun standar yang digunakan dalam audit keuangan dapat disesuaikan untuk memberikan landasan objektif bagi pelaporan etika. Nah, sedangkan meskipun standar yang digunakan dalam audit keuangan dapat disesuaikan untuk memberikan landasan objektif bagi pelaporan etika, ada perbedaan yang signifikan antara kedua jenis laporan ini. Nah, audit keuangan berfokus pada semua sistem yang berkaitan dengan aliran uang dan penilaian keuangan nilai untuk tujuan pajak dan akuntabilitas manajerial. Audit etika berkaitan dengan dampak internal dan eksternal yang luas dari kinerja etis organisasi. Perbedaan signifikan lainnya adalah bahwa audit etika sendiri biasanya tidak terkait dengan persyaratan peraturan, sedangkan audit keuangan diperlukan terhadap perusahaan publik yang menerbitkan surat berharga. Nah, karena etika dan audit sosial bersifat sukarela, maka ada lebih sedikit standar yang dapat diterapkan perusahaan sehubungan dengan frekuensi pelaporan, persyaratan, pengungkapan, dan tindakan perbaikan yang harus diambil sebagai tanggapan atas hasil ini. Dapat berubah karena semakin banyak perusahaan mengembangkan program etika di lingkungan peraturan mereka, maka di mana badan pengatur mendukung mengharuskan dewan direksi untuk mengawasi etika perusahaan. Nah, selanjutnya manfaat dari audit etika ini sendiri. Nah, manfaat dari audit etika ini ada banyak alasan mengapa perusahaan memilih untuk menganalisis, melaporkan, dan meningkatkan perilaku etis mereka. Penilaian budaya etis organisasi diperlukan untuk meningkatkan kinerja etis dan untuk mendokumentasikan dalam proses hukum bahwa perusahaan memiliki program yang efektif. Proses audit etika juga membantu organisasi mengidentifikasi potensi risiko dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhannya terhadap hukum. Selanjutnya, laporan audit dapat membantu mendokumentasikan kepatuhan perusahaan terhadap persyaratan hukum serta menunjukkan kemajuan di bidang yang sebelumnya gagal dipatuhi, misalnya dengan menjelaskan sistem yang diterapkan untuk mengurangi kemungkinan terulangnya pelanggaran. Nah, untuk organisasi, salah satu manfaat terbesar dari proses audit adalah peningkatan hubungan dengan pemangku kepentingan. Jadi, proses audit ini sangat bagus untuk hubungan mereka dengan pemangku kepentingan seperti itu. Nah, banyak pemangku kepentingan menjadi waspada terhadap kampanye hubungan masyarakat dan perusahaan. Jaminan verbal oleh manajemen perusahaan tidak lagi cukup untuk mendapatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
Nah, salah satu kisah perubahan haluan etis yang paling terkenal adalah Nike. Nah, ketika terungkap bahwa beberapa pemasok Nike menggunakan pekerja anak di pabrik-pabrik Asia, ada protes publik terhadap Nike dan perusahaan kehilangan banyak bisnis. Nah, sebagai tanggapan, perusahaan mengadopsi sejumlah alat audit untuk memastikan kepatuhan pabrik dan merupakan perusahaan pertama yang menanggapi permintaan pemangku kepentingan untuk mengungkapkan secara terbuka nama dan lokasi pabrik yang dikontraknya. Nah, banyak laporan Nike tentang pabriknya dapat diakses di situs web Fair Labor Association. Nike tampaknya telah mempelajari pelajaran penting dalam menanggapi tuntutan pemangku kepentingan dengan serius. Misalnya, ketika Greenpeace keberatan dengan pemasok Nike dan Adidas yang membuang limbah beracun ke saluran air. Jadi, memang hubungan dengan pemangku kepentingan ini itu sangat penting bagi perusahaan. Nah, selanjutnya, manajemen dan pemulihan krisis yang etis. Manfaat signifikan dari audit etika adalah bahwa hal itu dapat mencegah krisis akibat pelanggaran etika atau hukum. Nah, krisis yang berpotensi lebih menghancurkan daripada bencana alam dan gangguan teknologi. Nah, sama seperti perusahaan mengembangkan rencana manajemen krisis untuk menanggapi dan pulih dari bencana alam. Mereka juga harus bersiap untuk bencana etika yang dapat mengakibatkan biaya hukum dan keuangan yang besar dan tentunya mengganggu operasional rutin mereka. Melumpuhkan karyawan, mengurangi produktivitas, menghancurkan reputasi organisasi, dan mengikisnya pemangku kepentingan. Nah, krisis etika dan hukum telah mengakibatkan kematian atau akuisisi sejumlah perusahaan terkenal termasuk Lehman Brothers, Merrill Lynch, dan Washington Mutual. Adalah mengukur kinerja etika dan keuangan. Meskipun sebagian besar peraturan etika dan kepatuhan organisasi berfokus pada ukuran keuangan, untuk benar-benar memiliki integritas, organisasi juga harus fokus pada bidang kinerja dan keuangan. Nah, kata integritas dalam konteks ini menyeratkan organisasi yang seimbang, tidak hanya membuat keputusan keuangan yang etis, tetapi juga etis dalam aspek lebih subjektif dari budaya perusahaannya. Fairness of play berfokus pada akuntansi yang dipertanyakan dan metrik yang menghancurkan nilai pemegang saham. Tetapi model lain telah dikembangkan seperti Six Sigma, Balance Scorecard, dan Triple Bottom Line untuk menangkap kinerja etis organisasi struktural dan perilaku. Six Sigma adalah metode yang dirancang untuk mengelola variasi proses yang menyebabkan cacat, didefinisikan sebagai penyimpangan yang tidak dapat diterima dari rata-rata atau target, dan secara sistematis bekerja untuk mengelola variasi untuk menghilangkan cacat tersebut. Nah, tujuan Six Sigma adalah untuk memberikan kinerja, keandalan, dan nilai kelas dunia kepada pelanggan. Nah, Balance Scorecard adalah sistem manajemen yang memfokuskan pada semua elemen yang berkontribusi pada kinerja dan kesuksesan organisasi, termasuk proses keuangan, pelanggan, pasar, dan internal. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas tentang faktor kinerja dan untuk menumbuhkan budaya belajar dan pertumbuhan yang meningkatkan semua komunikasi organisasi. Triple Bottom Line memberikan perspektif yang memperhitungkan dampak sosial, lingkungan, dan keuangan dari keputusan yang memperhitungkan dampak sosial yang dibuat dalam suatu organisasi. Nah, ketika membuat komitmen yang meningkatkan terhadap tanggung jawab sosial, keberlanjutan, dan etika, perusahaan mempertimbangkan untuk menerapkan pelaporan Triple Bottom Line sebagai cara untuk memastikan investasi dan inisiatif mereka mendukung nilai-nilai organisasi mereka dan kesuksesan secara keseluruhan. Tujuan dari berbagai ukuran kinerja dan pencapaian tujuan adalah untuk menentukan kualitas dan efektivitas inisiatif lingkungan, sosial, dan etika. Banyak yang percaya bahwa keuntungan yang melekat diwujudkan oleh perusahaan dengan budaya etika yang kuat dan komitmen lingkungan, dibayar dalam komitmen pelanggan dan dalam menghindari publisitas negatif dan biaya yang terkait dengan kesalahan. Nah, Global Reporting Initiative atau GRI telah menjadi kerangka kerja terkemuka yang diadopsi perusahaan untuk melaporkan kemajuan sosial dan keberlanjutan mereka. GRI memajukan pelaporan keberlanjutan yang menggabungkan 3 faktor utama: pengaruh utamaan pengungkapan pada kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bisnis dapat menggunakan GRI untuk mengembangkan metode pelaporan hasil non-keuangan yang lebih standar dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna laporan. Nah, terakhir, accountability adalah organisasi keanggotaan internasional yang berkomitmen untuk meningkatkan kinerja organisasi dan untuk mengembangkan kompetensi individu dalam akuntabilitas sosial dan etika dan pembangunan keberlanjutan. Standar proses AA1000 menghubungkan definisi dan penanaman nilai-nilai organisasi-organisasi. Melalui proses ini, organisasi dengan pengembangan target kinerja dan penilaian serta komunikasi kinerja organisasi. Melalui proses ini,
eh, yang berfokus pada keterlibatan organisasi dengan pemangku kepentingan. HA 1000 ini mengikat isu-isu sosial dan etika ke dalam manajemen dan operasi strategis. Nah, HA 1000 ini mengakui tradisi yang berbeda. Nah, ini menggabungkan istilah sosial dan etis, mengacu pada sistem dan perilaku individu dalam suatu organisasi, serta langsung dan tidak langsung dampak kegiatan organisasi terhadap pemangku kepentingan. Selanjutnya adalah proses audit. Nah, teman-teman, banyak pertimbangan ketika akan melakukan suatu audit, seperti kedalaman atau luas audit, terus penerapan standar kinerjanya, frekuensi audit, serta bagaimana hasilnya akan dilaporkan kepada pemangku kepentingan, serta bagaimana menanggapi hasil dari audit tersebut. Oleh karena itu teman-teman, pendekatan terhadap audit etika ini setiap perusahaan itu sangat beragam. Dilihat dari bagaimana pendekatan program etikanya, terus bagaimana peningkatan tanggung jawab sosialnya bagi tiap-tiap perusahaan tersebut. Oleh karena itu teman-teman, audit etika terhadap bank akan berbeda dengan audit etika dengan perusahaan mobil atau perusahaan mengelola makanan. Nah, setiap perusahaan memiliki masalah, peraturan yang berbeda, serta risiko unik yang berasal dari sifat bisnisnya. Tabel 9 itu teman-teman bisa lihat di atas, yang mana itu merupakan kerangka dari audit etika. Nah, yang pertama itu mengamankan komitmen manajer puncak dan dewan direksi. Yang kedua, membentuk komite untuk mengawasi audit. Yang ketiga, menentukan ruang lingkup proses audit, terus termasuk bidang pokok yang penting bagi audit etika ini. Keempat, itu meninjau misi, kebijakan, sasaran dari organisasi, dan menentukan etisnya prioritas. Yang kelima itu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan di setiap bidang. Terus memilih yang keenam, memiliki hasil yang diverifikasi oleh agen yang independen, artinya yang tidak ada memihak sekalipun. Dan yang terakhir itu adalah melaporkan temuan yang ditemukan kepada komite audit dan jika disetujui kepada manajer dan pemangku kepentingan. Jadi ketika laporan itu disetujui oleh komite audit, lalu dilaporkan kepada manajer dan pihak pemangku kepentingan. Dari tabel itu merupakan kerangka dari audit serta proses audit itu sendiri. Jadi ada 7 proses audit. Nah, yang pertama itu adalah komitmen aman dari manajer puncak dan dewan direksi. Jadi langkah pertama dalam melakukan audit itu adalah mengamankan komitmen manajemen puncak dan perusahaan. Memang biasanya dorongan untuk audit etika mungkin itu datang langsung dari dewan itu sendiri, sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran bagi pihak pemangku kepentingan. Reformasi tata kelola perusahaan yang terkait dengan Sarbanes-Oxley yang menyarankan bahwa dewan direksi itu langsung sebagai pengawas, memberikan pengawasan untuk semua kegiatan audit. Nah, selain itu, keputusan dari pengadilan FSGO meminta bahwasanya dewan itu langsung bertanggung jawab atas kepatuhan etis dan hukum di perusahaan mereka yang mereka awasi maksudnya. Aturan dan peraturan yang terkait dengan Sarbanes-Oxley itu yang mana mengharuskan bahwasanya dewan ini memiliki anggota yang berpengetahuan dan memenuhi syarat untuk mengawasi akuntansi dan jenis audit lainnya agar untuk memastikan laporan ini akurat dan mencakup semua informasi material. Teman-teman, banyak munculnya masalah itu berasal dari corporate governance seperti kompensasi, terus opsi saham, serta konflik kepentingan. Dan audit etika ini menunjukkan bahwa perusahaan itu sudah mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kesalahan dan berguna dalam kasus hukum, yang mana tuntutan hukum perdata yang menyalahkan perusahaan dan direkturnya atas
kenakalan karyawannya. Nah, selain itu berdasarkan Sarbanes-Oxley dan CEO serta CFO yang mana dapat dituntut secara pidana jika mereka dengan sengaja menyesatkan laporan keuangan. Jadi dengan sengaja menyatakan laporan keuangan yang menyesatkan. Nah, mereka mungkin meminta audit etika sebagai alat untuk menguatkan. Jadi audit etika ini adalah alat untuk menguatkan bahwasanya mereka itu tidak bersalah, mereka itu tidak melakukan hal-hal yang di luar dari alurnya. Maka itulah digunakan audit etika ini sebagai pelindung bagi perusahaan, bahwasanya dia memastikan dia tidak melakukan hal yang salah tersebut. Dan yang tadi adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah membentuk komite audit untuk mengawasi audit. Nah, idealnya bahwasanya komite audit keuangan itu diawasi oleh pihak dewan direksi sebagai orang yang mengawasi audit atau pihak yang mengawasi audit. Namun ini tidak terjadi di sebagian besar perusahaan. Jadi sebagian besar perusahaan itu manajernya atau pihak sosial atau etikanya itu tidak selalu melaporkan langsung kepada dewan direksi saat melakukan audit terhadap audit sosial dan etika. Teman, bagaimanapun, jadi dia akan membentuk tim. Tim ini harus mencakup karyawan yang benar-benar memiliki pengetahuan terhadap perannya sebagai pihak yang mengawasi audit. Jadi dia ada tim. Nah, yang mana tim ini dapat direkrut dari individu, dari kalangan semua bagian dari perusahaan. Masing-masing bagian itu ada perusahaan yang mewakili dari tim tersebut, dan bisa juga disewa dari pihak luar atau eksternal seperti konsultan untuk mengkoordinasikan audit dan melaporkan hasilnya langsung kepada dewan direksi. Nah, itu seharusnya yang mana komite audit itu yaitu dewan direksi sebagai pihak yang mengawasi audit. Nah, langkah ketiga atau proses ketiga dari proses audit ini adalah menentukan ruang lingkup dari audit. Nah, komite audit etika harus menetapkan ruang lingkup audit dan menentukan kemajuannya untuk memastikan kerjanya itu sesuai dengan jalurnya. Sesuai dengan dia hanya mengaudit secara suatu part atau audit keseluruhan. Itu tergantung dengan kebijakan atau penentuan di awal. Jadi tentukan ruang lingkupnya supaya dia sesuai dengan jalur atau planning di awalnya. Nah, ruang lingkup audit itu tergantung dengan jenis bisnisnya, risiko yang dihadapi dan peluang yang dimilikinya untuk mengelola etika. Nah, langkah ini mendefinisikan pokok pembahasan utama atau area risiko yang penting untuk audit, misalnya keberlanjutan atau going concern, diskriminasi, kewajiban produk dan hak karyawan, privacy, penipuan, pelaporan keuangan atau kepatuhan hukum dan sebagainya. Selanjutnya itu adalah tinjauan misi, nilai, tujuan, dan kebijakan tentang prioritas etis. Nah, karena audit etika itu umumnya melibatkan perbandingan kinerja organisasi dengan tujuan, nilai, dan kebijakannya, proses audit harus mencakup tinjauan pernyataan misi dan tujuan strategis. Misi keseluruhan perusahaan dapat memasukkan tujuan etika. Nah, tetapi ini mungkin terletak ke dalam dokumen yang terpisah. Nah, termasuk yang berfokus pada tanggung jawab sosial. Misalnya nih, pernyataan etika perusahaan atau pernyataan nilai dapat menawarkan panduan untuk mengelola transaksi dan hubungan manusia yang mendukung reputasi perusahaan, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pemangku kepentingan dari eksternal perusahaan. Teman, menurut Frankly Energy itu menetapkan ada 5 nilai inti dalam mengelola bisnisnya dan berkontribusi pada kesuksesannya. Nah, 5 itu yang pertama itu adalah kecerdikan. Nah, itu yang kedua itu berorientasi terhadap hasil. Setelah berorientasi terhadap hasil, yang ketiga itu adalah integritas atau kejujuran. Terus yang keempat adalah berhemat, dan yang terakhir adalah peduli terhadap lingkungan.
Karena kesuksesan suatu perusahaan tidak hanya menguntungkan terhadap dirinya sendiri, tapi dia harus peduli terhadap lingkungannya, karena itu akan berdampak terhadap kelangsungan dari perusahaannya sendiri. Teman-teman, penting untuk memeriksa semua kebijakan dan praktik dari KAP sehubung dengan area spesifik yang mencakup dari kegiatan audit tersebut. Nah, dan juga penting juga nih, audit etika yang efektif itu adalah audit yang mana dia meninjau semua sistem dan mengatakan kekuatan dan kelemahan dari sistem tersebut, karena itu adalah nilai tambah bagi suatu auditor yang mana dia memberikan masukan terhadap sistem, baik itu kelemahannya serta pemberian perbaikan dari kelemahan tersebut, serta menyampaikan apa kekuatan dari sistem tersebut. Bersamaan dengan langkah ini, dalam proses audit perusahaan harus menentukan apa sih prioritas etisnya. Nah, menentukan prioritas etis ini adalah tindakan penyeimbang karena mengidentifikasi kebutuhan dan menilai prioritas setiap pemangku kepentingan bisa menjadi suatu hal yang sangat sulit. Nah, karena tidak ada persyaratan hukum untuk prioritas etis, terserah pada proses perencanaan strategis manajemen untuk menentukan risiko, menetapkan standar yang sesuai dan menguraikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan. Nah, teman-teman, penting untuk mengartikulasikan prioritas dan nilai etika perusahaan sebagai suatu parameter atau indikator kinerja yang dapat dinilai secara objektif dan kuantitatif. Karena diketahui bahwasanya audit etika adalah laporan terstruktur dengan nasihat atau dengan penilaian kuantitatif dan deskriptif atau gambaran. Nah, tindakan harus dapat diukur dengan indikator kuantitatif. Namun terkadang tidak mungkin untuk melampaui deskripsi. Jadi, dia dinilai secara kuantitatif, namun juga ada gambaran dari pengukuran tersebut. Langkah selanjutnya dari kerangka etis itu adalah kumpulkan informasi yang relevan dan analisis. Nah, yang mana di sini mengidentifikasi alat dan metode untuk mengukur kemajuan perusahaan guna meningkatkan perilaku etis dari karyawan dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, perusahaan harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk setiap bidang. Nah, di sini auditor tuh harus bekerja sama dengan misalnya nih departemen sumber daya manusia untuk mensurvei karyawan dan statistik serta umpan balik lainnya. Nah, mengukur tentang keberlanjutan perusahaan itu seringkali digunakan informasi dari perusahaan itu sendiri atau dari data sekunder, data yang bisa kita akses dari via apapun, misalnya online dan yang lainnya. Nah, informasi yang terkumpul itu harus membantu menentukan tingkat dasar kepatuhan serta harapan internal dan eksternal dari perusahaan itu. Nah, langkah ini juga mengidentifikasi di mana perusahaan telah atau belum memenuhi komitmennya yang termasuk ditentukan oleh pernyataan misi dan dokumen kebijakan lainnya. Nah, dokumen ditinjau dalam proses ini bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain berdasarkan ukuran, jenis industri, dan ruang lingkup audit. Selanjutnya adalah tabel 9.6. Teman-teman bisa lihat di atas. Nah, bahwasanya di sini merupakan suatu kode etik dari Green Mountain Coffee, dari suatu perusahaan lah. Nah, yang pertama itu adalah menghormati hak dan milik orang lain. Jadi kita harus menghormati apa yang menjadi hak atau milik dari orang lain. Nah, yang kedua itu adalah memelihara catatan dan melaporkan tindakan yang tidak etis. Nah, ini merupakan suatu tindakan untuk mencegah perilaku tindakan yang tidak etis dalam suatu perusahaan. Terus yang ketiga adalah mematuhi semua aturan dan persyaratan dari peraturan. Yang keempat, menghindari konflik kepentingan dan segala bentuk hal ketidakwajaran. Terus selanjutnya, jadilah orang yang bertanggung jawab dalam penggunaan,
perlindungan, dan pengelolaan aset. Jadi kita sebagai pihak yang menjadi bagian dalam suatu perusahaan tersebut harus bertanggung jawab, harus memelihara, mengelola apapun itu, termasuk aset dalam suatu perusahaan. Itu merupakan suatu tindakan etis. Selanjutnya adalah memahami undang-undang anti monopoli dan menjunjung tinggi praktik persaingan yang adil. Jadi kita tidak boleh adanya pihak monopoli suatu area gitu. Jadi kita harus mematuhi suatu peraturan dan kita juga harus adil dalam tindakan. Nah, selanjutnya itu adalah berbagi cerita GMCR ini sambil mengikuti pedoman hubungan media tentang konsisten komunikasi. Dan selanjutnya bertindak dengan integritas dengan menjaga informasi yang informasi yang berupa hal yang rahasia agar tidak sampai orang-orang luar mengetahuinya, dan itu hal yang perlu dilakukan juga. Dan yang terakhir itu adalah mendukung tujuan, prinsip, terus kebijakan dan prosedur GMCR dan mendorong GMCR untuk mitra bisnis untuk melakukannya juga. Nah teman-teman, bahwasanya dalam hal mengintegritas umpan balik lah ya, yang mana pemangku kepentingan dalam proses audit etika ini adalah hal yang sangat penting. Jadi di sini teman-teman, pemangku kepentingan itu dilakukan wawancara. Jadi pelaku kepentingan diwawancarai selama tahap pengumpulan datanya. Nah, bagi sebagian besar perusahaan, bahwasanya pemangku kepentingan termasuk juga karyawan, pelanggan, investor, pemasok, kelompok masyarakat, regulator, organisasi non-pemerintah, dan media. Baik audit sosial dan etika biasanya mewawancarai dan melakukan kelompok fokus dengan para pemangku kepentingan ini untuk mendapatkan pemahaman tentang persepsi mereka tentang perusahaan. Jadi kenapa hal itu harus dilakukan? Karena kalau dia hanya mengambil data dari internal perusahaan, ya sah-sah saja kan pihak perusahaan memberikan yang terbaik terhadap perusahaannya. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan hasil audit yang sangat bagus. Bahkan kalau dalam hal laporan keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan termasuk juga dengan etika, bahwasanya dia termasuk perusahaan yang beretika. Namun kita harus auditor itu harus skeptism kan, harus memiliki kecurigaan, bukan suzon, tapi curiga kita terhadap apa yang dikatakan oleh perusahaan tersebut. Karena kita tidak boleh percaya aja kan sama omongan mereka. Jadinya hal yang penting itu adalah mewawancarai pemangku kepentingan, ya termasuk juga masyarakat. Bagaimana dia dengan lingkungannya, bagaimana dia bertanggung jawab atas lingkungannya, bagaimana dia bertanggung jawab atas investor, bagaimana dia memberikan dividennya, bagaimana dia melakukan karyawannya, sikapnya terhadap karyawan gitu. Itu hal yang harus di audit juga, harus diperiksa juga. Nah teman-teman, setelah dilakukan tuh yang tadi, yang di atas kerangka kinerja tadi, selanjutnya adalah verifikasi hasil. Nah verifikasi hasil ini harus dilakukan oleh pihak independen, pihak luar, misalnya konsultan, terus konsultan audit sosial, terus ada kantor akuntan publik yang memang memberikan jasa audit sosial itu. Nah yang mana diketahui verifikasi itu didefinisikan sebagai suatu pemberian informasi mengenai akurasi, terus kualitas dan kelengkapan dari laporan sosial perusahaan. Nah, di sini verifikasi independen itu memberikan informasi kepada perusahaan, pihak pemangku kepentingan dan masyarakat umum bahwa ukuran terhadap sistem bahwa ukuran kepastian bahwa perusahaan itu melaporkan secara adil dan jujur terhadap kinerja etisnya. Nah, di sini serta memberikan penilaian terhadap sistem pelaporan sosial dan lingkungan. Nah, yang terakhir nih prosesnya itu adalah melaporkan temuan.
Nah, laporkan temuan. Di sini langkah yang mana menerbitkan laporan audit etika. Ini melibatkan pelaporan temuan audit melalui laporan formal kepada Dewan Direksi dan eksekutif puncak jika disetujui kepada pemangku kepentingan eksternal. Nah, di sini meskipun beberapa perusahaan itu memilih tidak memberikan hasilnya kepada publik, lebih banyak perusahaan memilih untuk membuat laporan mereka tersedia bagi para pemangku kepentingan. Jadi tidak untuk keseluruhan, tapi bagi para pemangku kepentingan. Nah, beberapa perusahaan seperti termasuk corporate bank yang berbasis di Inggris dan surat kabar Inggris The Guardian itu mengintegrasikan hasil audit sosial mereka dengan laporan tahunan dan informasi penting lainnya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kumpulkan dan analisis informasi yang relevan. Di sini, langkah selanjutnya dalam kerangka audit etis adalah mengidentifikasi alat atau metode untuk mengukur kemajuan perusahaan guna meningkatkan keputusan dan perilaku karyawan. Perusahaan harus mengumpulkan informasi yang relevan untuk setiap bidang pelajaran untuk memahami masalah karyawan. Misalnya, komite audit harus bekerja dengan Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan untuk mengumpulkan informasi survei karyawan dan statistik serta umpan balik lainnya. Audit etika menyeluruh meninjau semua laporan yang relevan termasuk dokumen eksternal. Beberapa teknik untuk mengumpulkan bukti untuk melibatkan pemeriksaan dokumen internal dan eksternal, mengamati proses pengumpulan data, dan mengkonfirmasi informasi dalam catatan akuntansi organisasi. Analisis data mencangkup pemeriksaan organisasi lain dalam industri dan kinerja mereka di bidang studi yang ditentukan. Komite audit dapat menyelidiki keberhasilan perusahaan lain yang dianggap terbaik di bidang tertentu dan membandingkan kinerja perusahaan tersebut dengan kinerja mereka sendiri. Beberapa tolak ukur umum yang disediakan dari audit perusahaan adalah kepuasan karyawan atau pelanggan, persepsi kelompok masyarakat, dan dampak filantropi perusahaan. Misalnya, asosiasi pejabat etika dan kepatuhan melakukan penelitian tentang masalah hukum dan etika di tempat kerja. Studi ini memungkinkan anggota ECOA untuk membandingkan tanggapan mereka terhadap hasil agregat yang diperoleh melalui penelitian. Selanjutnya, verifikasi hasil. Langkah selanjutnya adalah memiliki pihak independen seperti konsultan atau audit sosial atau etika, kantor akuntan keuangan yang menawarkan jasa audit seperti KPMG atau kelompok minat khusus nirlaba dengan pengalaman studi audit. Memverifikasi hasil analisis data. Business for Social Responsibility, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung inisiatif pelaporan tanggung jawab sosial, diidentifikasi sebagai penilaian independen terhadap kualitas, keakuratan, dan kelengkapan laporan audit suatu perusahaan. Verifikasi independen memberikan perusahaan, pemangku kepentingan, dan masyarakat umum ukuran kepastian bahwa perusahaan melaporkan kinerja etis secara adil dan jujur, serta memberikan penilaian terhadap sistem pelaporan sosial dan lingkungan perusahaan. Verifikasi juga memberikan kredibilitas dan objektivitas laporan audit. Namun, survei yang dilakukan oleh salah satu kantor akuntan Big Four hanya menemukan beberapa laporan sosial yang berisi segala bentuk verifikasi eksternal. Verifikasi hasil audit harus melibatkan prosedur standar yang mengontrol keandalan dan validitas informasi, seperti halnya audit keuangan. Auditor dapat menerapkan pengujian substantif untuk mendeteksi salah saji material dalam data dan analisis audit. Selanjutnya, langkah terakhir adalah laporan temuan. Dalam kerangka ini adalah menerbitkan laporan etika melibatkan pelaporan temuan audit melalui laporan formal kepada Dewan Direksi dan Eksekutif Puncak dan jika disetujui kepada pemangku kepentingan eksternal.
Meskipun beberapa perusahaan memilih untuk tidak mempublikasikan hasil audit mereka ke publik, lebih banyak perusahaan memilih untuk membuat laporan mereka tersedia bagi para pemangku kepentingan. Seperti disebutkan sebelumnya, audit etika memungkinkan menyerupai audit keuangan, tetapi mereka mengambil bentuk yang sangat berbeda. Dalam audit keuangan, pernyataan standar audit mendikte secara harfiah setiap kata yang ditemukan dalam laporan audit keuangan dalam hal isi dan penempatan. Berdasarkan temuan auditor, ditemukan dalam laporan audit keuangan dalam isi dan penempatan. Berdasarkan temuan auditor tersebut, laporan yang diterbitkan dapat mengambil salah satu dari 4 berikut. Di antaranya, variasi lainnya, sebuah opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Audit etika harus dilakukan secara teratur daripada sebagai tanggapan atau masalah atau pernyataan tentang prioritas dan perilaku perusahaan. Audit etika bukanlah proses kontrol untuk digunakan selama krisis, meskipun dapat menunjukkan area masalah potensial dan menghasilkan solusi dalam situasi kritis. Seperti disebutkan sebelumnya, audit mungkin komprehensif dan mencakup semua bidang etika dan tanggung jawab sosial dari suatu bisnis, atau dapat spesifikasi dan fokus pada satu atau dua. Satu audit khusus dapat berupa audit dampak lingkungan di antara masalah lingkungan lainnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.